Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhajir beserta Ibu Ratih selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategi kelas A. Saya Ratna Francisca Anggraini akan memaparkan hasil dari jawaban mengenai ujian akhir semester saya pada PT Rotan Indah Makmur, dan di sini saya akan berperan sebagai salah satu tim manajemen strategi pada PT Rotan Indah Makmur dengan menggunakan analisis strategi SWOT. Untuk topik-topik yang akan saya bahas, yang pertama ada gambaran umum perusahaan, lalu ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan, ada akibat dari permasalahan tersebut, lalu ada analisis SWOT dan alternatif strategi SWOT. Untuk yang pertama, mengenai gambaran umum perusahaan. Direktur utama pada PT Rotan Indah Makmur adalah Hanif Wahloyo. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan yang memiliki kualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa yakni Jerman, Prancis, dan Belgia, unit Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecil ini 100% dijual ke luar negeri, dan dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur memperkerjakan 300 karyawan. Lanjut mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama, adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional pada kuartal 4 tahun 2021, terutama industri penjualan ekspor yang terkena imbas paling besar dan menyebabkan terjadinya kelangkaan kontainer yang merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate. Yang kedua, semakin terbatasnya cargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang. Dan hal ini mau tidak mau para pelaku ekspor harus menyewa atau membangun gudang tambahan sehingga menyebabkan pembengkakan pada biaya pengeluaran perusahaan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, ada beberapa akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, ocean freight rate dari Indonesia tujuan Amerika Serikat telah menyentuh angka kurang lebih 22.000 US dollar atau naik 1000% dari keadaan normal. Yang kedua, pengiriman tujuan Eropa berada pada kisaran 16.000 US dollar atau naik 967%. Hal ini dibuktikan dari harga ocean freight rate pada November 2021 sudah setara dengan kurang lebih 60% dari nilai barang yang dikirim. Bahkan untuk barang-barang tertentu bisa mencapai 100% dari nilai barang, di mana ini sangat mempengaruhi cash flow perusahaan. Nah, dari adanya lonjakan biaya ocean freight rate, kerugian yang dialami oleh industri mebel dan kerajinan sepanjang Januari sampai September 2021 diperkirakan adanya kerugian mencapai 300 juta US dollar atau sampai 500 juta US dollar, dan termasuk juga untuk order-order yang telah ditolak. Untuk selanjutnya mengenai analisis SWOT dari PT Rotan Indah Makmur. Di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama, memproduksi produk berkualitas tinggi dan dalam bermacam-macam bentuk serta ukurannya. Nah, di sini dibuktikan dari ekspor yang telah dilakukan oleh PT Rotan Indah Makmur, sehingga produk yang dihasilkan pastinya berkualitas dan berstandar internasional. Yang kedua, bahan baku produksi yang bersifat kuat dan mudah dalam hal penyediaannya. Hal ini karena rotan merupakan salah satu bahan baku yang kuat dan tahan lama dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Serta Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia selain negara-negara lain di Asia. Yang ketiga, memiliki pangsa pasar yang luas yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan. Nah, hal ini dibuktikan dari keadaan sekarang, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan terhadap permintaan pada PT Rotan Indah Makmur. Dan yang terakhir, memiliki sumber daya berkualitas terutama terampil dalam hal penganyaman yang merupakan salah satu ciri khas dari pembuatan kerajinan berbahan baku rotan. Untuk selanjutnya, weakness atau kelemahan dari PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama, proses produksi yang memerlukan waktu relatif lama karena butuh ketelitian serta kerapian untuk produk berkualitas. Yang kedua, hanya mengandalkan pangsa pasar luar negeri dengan tergantung pada nilai kurs yang tidak menentu dan tidak memasarkan produk ke pasar lokal. Hal ini dibuktikan dari 100% produk yang dihasilkan hanya dipasarkan ke pasar luar negeri.
Yang ketiga, biaya dalam pengiriman relatif mahal dan meningkat dalam waktu tertentu yang mempengaruhi cash flow perusahaan. Dan yang terakhir, banyaknya penolakan produk atau retur yang menyebabkan kerugian perusahaan dan penumpukan barang di gudang. Lalu ada opportunities atau peluang dari PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama, daya tarik terhadap kerajinan rotan yang semakin besar sehingga mempengaruhi permintaan pasar yang terus meningkat. Hal ini dibuktikan bahwa untuk saat ini ada peningkatan permintaan sebesar 50% daripada keadaan sebelum pandemi. Yang kedua, belum banyak dipasarkan di pasar internasional sehingga dalam pengembangannya produk kerajinan rotan masih memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan di pasar internasional. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah karena termasuk mengembangkan potensi alam Indonesia. Dan yang terakhir, berkembangnya teknologi mempermudah dalam hal pemasaran produk. Nah, dari hal ini dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, dan TikTok dalam pemasaran produk. Lalu ada threats atau ancaman yang dihadapi oleh PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama, semakin sulitnya mendapatkan bahan baku karena menipisnya ketersediaan bahan baku di alam. Yang kedua, munculnya pesaing dengan produk baru atau produk yang lebih berkualitas. Yang ketiga, keadaan alam yang bisa berubah kapan saja. Seperti sekarang ini adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan lonjakan biaya ocean freight rate dan terbatasnya kargo space kapal sehingga proses operasi terhambat terutama dalam hal pengiriman produk. Yang keempat, semakin sedikitnya sumber daya manusia dengan keahlian yang dibutuhkan. Seperti yang kita tahu bahwa anak muda sekarang kurang tertarik dalam hal kerajinan. Lalu yang kelima, selera konsumen yang cenderung berubah-ubah. Lanjut mengenai alternatif strategi SWOT. Di sini ada strategi SU. Yang pertama, mengembangkan dan mempertahankan kualitas produk dengan selalu mengeluarkan model terbaru untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, mengembangkan proses produksi dengan cara membuka cabang di daerah lain yang dekat dengan bahan baku serta sumber daya manusia yang memadai dan lokasi yang strategis. Yang ketiga, memperluas pemasaran khususnya pasar dalam negeri dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Lalu ada strategi WT. Yang pertama, melakukan analisa metode pembuatan produk yang tepat agar tidak memakan waktu yang relatif lama, serta selalu mengutamakan kualitas produk agar tidak kalah saing dengan kompetitor lain. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu mengeluarkan produk-produk terbaru dengan model-model terbaru, tetapi tetap memperhatikan kualitas. Yang kedua, membuka lahan untuk menanam kembali tanaman rotan atau mencari supplier yang memiliki persediaan rotan yang cukup dan berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila adanya kekurangan bahan baku atau sulitnya memperoleh bahan baku. Yang ketiga, melakukan pemasaran produk ke pasar lokal dalam menghadapi biaya pengiriman produk pasar luar negeri yang semakin mahal, serta memiliki alternatif lain dalam proses pengiriman produk. Lalu yang keempat, selalu melakukan riset akan keadaan yang sedang terjadi guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Yang kelima, melakukan pelatihan pembuatan anyaman rotan kepada masyarakat, khususnya mereka yang menganggur atau anak muda yang memiliki ketertarikan dalam pembuatan kerajinan. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh secara efisien. Yang kedua, selalu mengembangkan inovasi produk yang unik serta mendorong pemerintah dalam meningkatkan pengoptimalan MLO agar terbatasnya kargo space kapal dapat teratasi. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar luar negeri maupun dalam negeri dan lebih banyak mensuplai produk ke pasar luar negeri apabila rupiah menguat. Untuk yang terakhir adalah strategi WO. Yang pertama, menerapkan kurs tengah BI dalam transaksi pembayaran Ocean Freight Rate. Yang kedua, meningkatkan promosi melalui berbagai media sosial, khususnya untuk paksa pasar dalam negeri. Yang ketiga, melakukan sistem PO atau pre-order untuk produk. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang karena kurangnya cargo space kapal dalam pengiriman barang. Dan itulah alternatif-alternatif strategi yang akan saya terapkan jika saya menjadi salah satu anggota tim manajemen strategi dari PT Rotan Indah Makmur.
Dan pada intinya, yang harus dilakukan oleh PT Rotan Indah Makmur dalam menghadapi permasalahan saat ini adalah dengan tidak hanya melakukan pemasaran produk ke luar negeri, namun juga melakukan pemasaran produk ke dalam negeri. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh lonjakan biaya ocean freight rate. Sekian dari pemaparan jawaban ujian akhir semester saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.